Lagi TB baru nih yang 2023. Oke. Jadi mungkin yang abang bilang tadi Lukas 11 ayat 27 itu isinya gini bang ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Maksudnya itu bang, susu yang telah menyusui engkau berarti pada saat dia kecil dia disusui, bukan pada saat dia turun. Pertanyaan saya, ketika ada Tuhan turun ke bumi ngisap tetek manusia, menurut Anda itu masuk akal enggak? Begini, ini berarti abang anggapannya bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, seperti itu. Lah, justru karena Tuhan makanya nggak masuk akal. Kalau dia manusia, 100% manusia dia netek, itu wajar. Ini Tuhan. Ya, Tuhan netek. Masuk akal nggak Tuhan netek? Silakan. Saya tanya lagi nih. Berarti abang beranggapan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena dia netek. Makanya saya bertanya. Mending langsung jawabannya jelas gini bang. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Saya mengatakan dia bukan Tuhan karena dia netek, tapi Anda mengatakan dia Tuhan, maka muncul pertanyaan, masuk akal nggak Tuhan netek sama wanita dewasa? Jadi gini. Kalau misalnya Nabi Muhammad SAW itu dianggap apa sih di Islam? Manusia, Nabi, Rasul. Terus kenapa sih harus dia yang disembah gitu atau yang ditinggiin? Disembah. Berarti kamu juga menyembah Paulus dong? Tidak. Ini. Nah, kenapa kamu tidak menyembah Paulus? Begini. Semua yang kamu lakukan sebagai seorang Kristen itu mengikuti dan mentaati perintah Paulus. Berarti kamu menyembah Paulus. Begini bang. Kamu ibadah minggu karena perintah Paulus. Kau makan babi karena perintah Paulus. Kamu tidak bersunat karena perintah Paulus. Kau menyembah Yesus karena perintah Paulus. Kau masuk ke gereja karena perintah Paulus. Kau jadi Kristen karena perintah Paulus. Kau mementigakan Tuhan karena Paulus. Semuanya karena Paulus. Berarti kalau Anda mengatakan kami taat kepada Nabi Muhammad, kami menyembah Nabi Muhammad, berarti kau penyembah Paulus. Jadi aku mau nanya gini bang, kenapa? Gimana? Kenapa Nabi Muhammad itu ditinggiin di agama Islam? Ya sama di Anda. Kenapa kau meninggikan Paulus lebih tinggi dari Yesus? Kami meninggikan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena beliau yang mensucikan. Karena beliau yang mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi gini. Kalau yang semisalnya yang menyelamatkan di hari terakhir atau hari penantian terakhir kiamat ya gitu ya bilangnya di Islam. Yang turun itu siapa bang? Yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan bagi kami umat Islam itu adalah Nabi Muhammad. Sudah pasti. Kalau yang turun itu siapa bang? Yang turun gimana? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa turun menghakimi orang Kristen. Ada tertulis di mana Pak? Ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Dan juga tertulis di dalam Matius 7. Dan juga tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yang dihakimi nanti ketika datang Yesus adalah Kristen. Ada tertulis, coba dibaca bang. Matius 7:22, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu juga? Maka pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Memang ada Islam atau Kristen? Sebagai Tuhan. Kristen. Islam atau Kristen? Hah? Kristen. Berarti dia turun untuk menghakimi Kristen. Jadi coba bang, tepuk tangannya yang begini bang, tepuk tangannya yang begini. Oke. Jadi yang turun itu adalah Isa. Nabi Isa turun untuk menjadi hakim bagi orang Kristen. Di mana dalilnya? Oh, jadi gini bang. Berarti kalau yang turun Nabi Isa yang diselamatkan itu cuma orang Kristen doang. Orang Kristen yang diusir, tuyul. Justru orang Kristen yang diusir. Dalil Matius 7 nomor 22 23. Kenapa kamu gila sih? Kenapa harus gila? Kalau jadi Kristen kenapa harus gila syaratnya? Kenapa?
Kenapa, Dek? Biar abang juga paham, Bang. Biar abang juga paham. Enggak, ku tanya dulu, kenapa sih kalau jadi Kristen itu syaratnya harus gila dulu? Kenapa? Kan dalilnya sudah jelas, nomor 7, Matius 7, nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Itu siapa? Kristen atau Islam? Jadi di dalam Islam itu bahwa Kenapa jadi ke Islam itu dulu? Selesaikan dulu. Yesus Kan turun kedua kalinya untuk mengusir Kristen. Coba dengar, coba dengar gini. Tunggu. Lah, gini. Apakah syaratnya Kita, menjadi Bang, Kristen kita, Bang, harus gila ketika- dulu? Apakah syaratnya menjadi Kristen harus gila dulu? Kutanya dulu. Hah? Dalilmu mengatakan pada hari terakhir nanti Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan dan bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya. Pertanyaan saya, yang diusir oleh Yesus pada hari terakhir nanti siapa? Islam atau Kristen? Larinya ke Nabi Isa. Nabi Isa jelas-jelas turun untuk mematahkan salib. Untuk mematahkan salib dan juga membunuh babi. Kenapa pula kau bahas Nabi Isa? Nabi Isa turun kemudian untuk menghakimi. Siapa yang dihakimi? Orang-orang yang mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang cupu tanpa kepala ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini menuhankan diriku. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kaumku Bani Israel sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jelas itu. Sekarang permasalahannya ada di kamu. Siapa yang diusir oleh Yesus? Adalah orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kamu tidak bergeming, kamu tidak merespon keadaan itu. Maka muncul pertanyaan, apakah syarat menjadi Kristen harus gila dulu? Hah? Apakah syaratnya untuk menjadi Kristen harus gila dulu? Di dalam Yohanes 8:40, Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan, aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang, Anda ditanya sama Yesus, cupu, siapa yang mengajari engkau menyembah aku? Siapa yang mengajarkan engkau makan babi? Siapa yang mengajarkan engkau ibadah minggu? Siapa yang mengajarkan engkau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Siapa yang mengajarkan engkau merasulkan Paulus? Siapa yang mengajarkan engkau merasulkan Lukas? Ayo, semua akan ditanya. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal hanya menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus datang kedua kalinya untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad dan kemudian mengusir Kristen masuk ke dalam api neraka jahanam. Oke? Paham sampai situ? Pertanyaan saya Anda jawab tadi. Apakah syarat menjadi Kristen harus gila dulu? Itu dulu. Saya gini, Bang. Kalau abang bilang tadi orang gila itu harus jadi Kristen, atau bukan? Atau orang Kristen harus gila dulu, enggak? Karena orang gila itu nggak punya keyakinan, Bang. Itu satu. Kamu lupa ya? Markus 5. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila. Markus 5 ayat berapa?
Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 atau sampai nomor 15. Langsung Begitu orang intinya aja bang. Intinya aja. tunggu dulu. Ayat berapa? Baca nomor supaya kamu tahu ceritanya. Aku baca dari Iya. nomor 1 sampai nomor 15. Ini syarat menjadi gila, ditanya dalil malah bertanya kembali. Setelah orang itu tidak gila, dia tidak nyembah Yesus lagi. Christian Prince, wah kemarin kau sudah naik kok, kau ditanya apa latar belakang penyaliban, kau sudah jawab kok. Penyaliban itu latar belakangnya adalah kebencian Yahudi, bukan karena dosa waris. Sudahlah, kau dibawa aja tap-tap layar, ngapain kau naik sok pintar buka kamera juga lebih hebat adek ini, buka kamera perlihatkan wajah, kau kayak siluman pohon. Kau dibawa aja. Mau nanya nih bang. Bang. Ya. Halo bang Suma. Iya. Secara tidak langsung berarti Isa Al-Masih itu masih hidup nggak sih? Yes. Mazmur Masih ya? 91 nomor 16. Dengan panjang umur engkau akan aku selamatkan. Ali Imran ayat 169. Berarti gini bang. Kalau dalam kepercayaan ini kita diskusi baik ya. Iya. Dalam kepercayaan agama Muslim tuh Isa Al-Masih itu sekarang berada di mana gitu? Di langit. Maksudnya di langit? Emang ada di langit bang? Dah, Bible juga mengatakan dia di langit kok. Kalau di kami bang, bilangnya di Apa? atas. Di atas. Berarti itu Langit. kami anggapan. Kau baca kitabmu. Alamak. Abang, kalau gini, itulah makanya saya tanya, apakah syarat menjadi Kristen gila dulu? apakah syarat menjadi Kristen harus gila dulu? Itu kan pertanyaan. Ada dalilnya dibilang Yesus tidak ke surga, kata tidak ke langit, tapi ke atas. Ke atas mana? Plafon. Aduh. Tapi minimal kamu lebih berani daripada si CP, Congorpedia. Dia naik di sini sudah pakai apa? Kemarin itu pakai apa yang dipakai orang sering colong ayam. Apa itu namanya itu? Yang pakai colong ayam, habis itu pakai kacamata lagi. Si CP. Memalukan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Malam saudaraku. Dari Katolik Protestan. Shalom. Ya, salam. Saya Protestan. Protestan, iya. Ini kita kembali ke tema. Di sini Silakan. Bang. Saya nggak mau berdebat Bang. Saya cuma mau berdoa aja. Boleh nggak? Mau apa? Berdoa buat Abang. Berdoa kepada Tuhan yang mana dulu ini? Ke Tuhan Yesus. Saya mau berdoa ya. Yesus berdoa Dalam bukan Tuhan kepada Yesus. Yesus, Abang. Yesus Ampuni berdoa dia. kepada Nah, dia tidak tahu. Yesus apa yang berdoa dia berdoa. kepada Tuhan Bapa, bukan. Terima kasih Bang. Pokoknya apa yang Abang bilang itu semua benar. Biarlah iman saya berperkara dengan Abang. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Nah, salam. Belanda datang Bang menjajah, memaksa kami menjadi murtad. Apalagi kalau cuma doa kepada Kristus kayak begitu, nggak mempan. Belanda datang lengkap dengan senjata 350 tahun lamanya untuk membuat kakek nenek kami murtad seperti kalian menjadi pengikut agamanya. Tidak bisa. Nggak mempan. Apalagi kalau cuma doa-doa begitu. Aku naik berdoa di sini, doa kepada makhluk yang keluar dari kubur. Maaf Bang ya, maaf. Terlalu berlebihan, terlalu memaksakan gitu loh. Aduh, mental penjajah. Orang Islam didoakan doa Kristen. Apanya itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa saya dikasih naik? Iya kan? Gak apa-apa, tidak masalah. Udah 1:30 juga. Di sini aja. Bagaimana ceritanya? Dia mau doakan Banyuma, berdoa kepada Tuhan yang salah, emang nyampe itu doa. Itulah dia makanya. Allahu Akbar, Masya Allah.
Berdoa kepada Kristus, sementara Yesus sendiri berdoa kepada Bapa yang di langit. Masolang generasi. Yang terakhir tadi itu anak-anak tidak ngerti Bible, nggak pernah baca Bible dia. Dia cuma berdasarkan doktrin aja gitu. Halo, Teman Kristen kalau naik yang pinter dikit apa? Pakai Bible gitu loh, pakai data. Iya, saudara Berju. Dari mana Bang Berju? Katolik, Protestan, Bang? Jakarta. Protestan, Katolik. Protestan, yes. That's Bisa fine. buka kamera? Bisa. Iya, silakan Bang. Oke, Wih. selamat malam. Malam juga. Silakan Bang. Terkait dengan hukum Taurat, adakah kebenaran di dalam hukum Taurat menurut Abang? Ada. Berarti sia-sia kematian Kristus, kata Paulus. Enggak, ini saya mau bertanya dulu sama Bang Zuma. Boleh saya bertanya? Bang, ini materi dulu, materi kita ke materi dulu, materi. Ya, saya mau bertanya dulu dengan Bang Zuma, bisa? Kita ini ada materi ya Bangku, ada materi. Materi dari Ini masalah Taurat. Kata Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ini bahaya ini kalau begini. Tidak usah kemana-mana, terlalu jauh kalian melalang buana, sementara dasar pondasi kalian rapuh kan gitu. Kalau dalam Al-Quran jelas sekali bahwasanya Taurat itu adalah petunjuk dan juga rahmat, cahaya dan juga rahmat. Itu dalam Al-Quranul Karim dijelaskan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Kitab Musa imamah wa rahmah. Jadi Al-Quran mengatakan Taurat itu adalah petunjuk dan rahmat. Berarti karena dia petunjuk dan rahmat, maka dia adalah sebuah kebenaran. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 2 nomor 5, Ulangan 4, Ulangan 6 dan seterusnya, Taurat itulah yang menuntun manusia untuk kepada keselamatan. Sedangkan Paulus mengatakan, saya tidak menolak kasih karunia Tuhan, tetapi sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Setujukah Anda terhadap doktrin Paulus ini, bahwa kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus? Apakah Anda setuju? sia-sia. Sia-sianya bagaimana maksudnya itu? Sia-sia kematian Kristus di atas tiang salib sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Setujukah Anda dengan ungkapan pendiri agama Anda ini? Tidak. Berarti Paulus salah. Enggak, saya mau tanya dulu, boleh nggak saya mau bercakap dengan Bang? Nabi Muhammad itu mengajarkan Enggak, Kitab sekarang saya Musa mau bertanya dulu. Boleh nggak bertanya? imamah wa rahmah. Itu kaitannya. Nabi Muhammad saya mengajarkan bahwa kitab Taurat itu adalah petunjuk dan rahmat. Itu ajaran Nabi saya. Sekarang ajaran Nabi Anda, Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Mana yang betul? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus, Bang? Silakan. Dengan dasar apa Nabi Muhammad dikatakan Nabi? Dia menerima Al-Quranul Karim, wahyu. Gitu. Dari mana dia bisa mendapatkan wahyu itu? Dari Roh Kudus. Sekarang Roh saya Kudus balik yang nanya. bagaimana? Sekarang saya balik nanya. Atas dasar apa Paulus disebut rasul? Enggak, saya tak tanya pertanyaan saya ini. Atas dasar apa Muhammad bisa menerima wahyu itu? Yang saya mau tanya itu apa? Apa dari dalam gua yang gelap dia Anda mendapatkan wahyu? bertanya, tapi Anda rapuh. Atas Tidak dasar ragu, saya apa? mau tanya Dengar. Yang saya dengar, Muhammad dapat- atas dasar apa seorang mayat atau bangkai manusia yang ada di dalam goa begitu keluar jadi Tuhan? Atas dasar apa?
Ada mayat dimasukkan ke dalam dari gua. Allah Bapa yang di surga, pernyataan bahwa dia Di mana dalilnya? Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, mayat begitu keluar dari kubur jadi Tuhan? Di mana dalilnya? Sedangkan Yesus mengatakan yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis, yang keluar dari kubur juga itu iblis, kata Yesus. Lalu apa dasarnya Anda mengatakan orang yang keluar dari kubur hari ketiga jadi Tuhan? Ayo. karena dia menyelamatkan manusia dengan kemenangan. Mana ada? Di mana menyelamatkan? Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Sekarang kalau orang mati karena dosa kemana? Ke surga atau ke neraka? Enggak, yang saya jadi pertanyaan saya, Anda percaya di dalam Al-Quran itu, percaya nggak Anda bahwa Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Nabi Isa datang menghakimi Itu orang Yesus. Kristen. Nabi Isa datang menghakimi orang Kristen. Itu Yesus, itu Kalau Kristus, bukan Nabi Isa. kalau Yesus juga datang menghakimi orang Kristen. Al-Quran menerangkan Nabi Isa datang menghakimi orang Kristen. Kemudian, Anda tahu nggak kalau Nabi Muhammad kemudian di dalam Bible Yesus dalam datang dirinya saja menghakimi orang dia Kristen. tidak bisa menyelamatkan Baik dirinya. baik Al-Quran maupun Bible, Yesus datang, Nabi Isa datang, semua yang dihakimi Kristen. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah syarat menjadi Kristen harus gila dulu kayak Anda? Tidak mau paham, tidak mau tahu tentang isi Bible. Hanya bisa bertanya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Tapi Biblenya sendiri mengatakan Yesus mengusir orang Kristen. Matius 7 nomor 22-23. Kenapa Anda tidak bergeming dengan data itu? Sedangkan itu adalah kepercayaan saudara, itu adalah iman saudara. Kan lucu, kenapa justru larinya ke Al-Quran? Sedangkan dalam Bible yang diusir oleh Yesus Kristen. Gitu loh. Kenapa dia dihapus dari TikTok? Kenapa dia? Inilah hebatnya orang kita ya, saudara-saudara kita. Bertanya tentang Al-Quran, tentang pertahanannya nggak ada. Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Hira, menerima wahyu jadi nabi. Lah ada orang yang dikutuk di atas tiang salib, masuk ke dalam tanah, keluar pada hari Minggu jadi Tuhan. Orang dikutuk loh, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Orang terkutuk digantung di atas tiang salib, masuk di dalam tanah, begitu keluar di hari Minggu jadi Tuhan. Apa nggak pecah kepala saya ini? Saya disuruh murtad, saya disuruh pindah ke situ. Jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, nenekmu kiper. Siapa yang mau? Orang terkutuk di atas salib, dikubur, hari Minggu keluar dari kubur, yang jadi Tuhan ki. Jagona tahu anak malakut jasanya. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Toloa, mending saya ateis. Orang masuk di dalam kubur, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Sangito tolo. Halo, selamat malam.